Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Al-mukarramun yang kami muliakan, para kiai, para ustaz, para guru, para tokoh dan sesepuh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus masjid apa namanya? Al-Ikhlas. Ini ada mic yang biasa ya. Nah, kayaknya ini harus diteketin jauh sedikit, jadi jauh. Cek satu. Sesuai dengan nama Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan dengan datangnya kita ke masjid ini, Allah memberikan kita kekuatan untuk terus ikhlas di dalam beriman, meyakini Allah, cinta kepada Rasulnya. Raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Nanti akan kita bahas ikhlas. Khusus untuk malam hari ini, saya, Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama belajar bagaimana sih supaya kita ikhlas menjalani hidup. Alhamdulillah saya bisa hadir di masjid ini. Ini masih kota Makassar. Bisa hadir di sini, alhamdulillah. Awalnya saya roadshow bersama salah satu yayasan, dan sekarang sedang bersama yayasan saya pribadi. Yayasan yang pada awalnya didukung penuh dan diinisiasi oleh Bapak Dani Omanto selaku Wali Kota Makassar. Dan alhamdulillah sudah 1 tahun berjalan, yayasan kami namanya Radar Rumah Dai Internasional. Apa Pak? Rumah Dai Internasional. Karena amanah dari beliau, kami ini dimintai tolong untuk peduli terhadap para pendakwah yang ada di Gaza, Palestina. Bapak sudah pernah ke Gaza, Ibu? Sudah pernah? Belum pernah? Sama, saya juga belum. Baik, saya ceritakan saja tentang ikhlas dan sedekah supaya Bapak Ibu nanti kita bisa mengamalkannya sehari-hari. Ada 7 hari dalam seminggu yang dibilang hari yang paling mulia, hari apa? Jumat. Sayyidul Ayyam. Sayyid itu orang yang dimuliakan, raja, Sayyid, mulia. Al-Ayyam itu jamak. Kalau satu, yaumun. Makanya ada ayat yauma la yanfa'u malun wala banun. Ada satu hari di mana kita akan dihisab oleh Allah. Yaumun 1, yaumani 2. Kalau harinya banyak, ayyamun. Maka ada Sayyidul Ayyam, ada hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat. Ceritanya ada tukang becak. Bapak tahu becak nggak ya? Di Makassar ada becak. Roda berapa? Oh sama berarti. Saya kira rodanya 10 Pak di Makassar. Ada tukang becak.
Habis sholat isya sama seperti ini. Dia duduk, ada ustadz yang ceramah. Kata si ustadz, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau ingin bersedekah, sedekah itu tidak harus dengan uang dan harta. Itulah indahnya Islam, kata si ustadz lagi ceramah. Siapapun boleh bersedekah. Tidak punya uang, bisa bersedekah dengan tenaga. Ada semen baru datang, donatur yang kasih, kita tidak punya uang, bantu angkat semen, itu sedekah tenaga. Kalau belum punya tenaga, minimal senyum saja sama orang lain, itu juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kepada sahabatmu sedekah. Makanya Bapak kalau mau dapat pahala sedekah, Ibu, Bu, sering-sering senyum ya. Di rumah suami kasih uang atau tidak, senyum. Bapak di rumah istri masak atau tidak, senyum. Supaya nanti tambah pahala, pulang dari masjid malam ini ke rumah, di jalan ada orang tidak ada orang, senyum. Insya Allah gila. Ini salah praktek. Salah praktek, banyak orang salah praktek. Ini saya nanti lanjut cerita. Jadi saya mau sedikit cerita tentang salah praktek, salah menerapkan ilmu. Saya dekat sama Bang Daus Bini. Tahu Daus Bini? Daus Bini, artis. Daus Bini, yang badan gede. Dia tanya sama saya, Ustaz Zaki, kita ini kalau ngucapin salam, ketemu sama teman, ngucapin salam hukumnya apa? Sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya sama kayak orang diundang ke acara pesta. Mengundang boleh siapa saja, tapi yang diundang harusnya wajib hadir. Saya bilang, Bang Daus, orang mengucapin salam itu sunnah, jawabnya wajib. Siap Kiai, ilmu baru buat saya. Sholat berjamaah sama saya imam, dia makmum di sini. Duduk tahiyat akhir, salam. Kan saya imam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab, Waalaikumsalam Ustaz. Kenapa dijawab? Katanya wajib jawab. Nah, ini salah penerapan ilmu banget. Bukan di posisi salam ketika sholat. Jadi kembali ke cerita tadi, kata si Ustaz, kalau belum bisa sedekah dengan uang, sedekahlah dengan tenaga. Tapi yang namanya sedekah itu tantangannya berat, kata Ustaz. Ketika ada tantangan berat, kuncinya dua. Satu berzikir, dua bersolawat. Ustaz tadi masih tausiah. Tukang becak yang duduk manggut-manggut, dia simak. Direkam dalam otaknya. Oh, kalau saya mau sedekah, terus ada ujiannya berat, kunci jawabannya dua. Satu apa Pak? Zikir. Dua, dia mikir, oke, kebetulan malam itu malam Jumat. Kan besoknya hari Jumat, betul ya? Dia pulang ke rumah, dia bilang sama istrinya, nah, kalau di Makassar, suami panggilan kesayangan ke istri apa? Dai. Apa ayat gue? Mama ya, mama. Atau bunda lah, bunda. Umi, besok ayah mau kerja hari beca. Doakan ayah mau sedekah. Oh iya silakan. Jadi karena dia habis dengerin ceramah, dia besok narik beca hari Jumat. Dia niat habis sholat subuh, hari ini saya mau tarik beca. Siapapun yang naik beca saya tidak pungut biaya. Karena saya mau sedekah dengan tenaga. Paham ya Pak? Pagi-pagi dia jalan, jam 8 pagi
Dia taruh becanya di atas pohon beringin yang rindang besar. Duduk dia di situ nunggu penumpang hari Jumat. Karena anginnya sepoi-sepoi, sayup-sayup, dia tidur. Tidak jauh dari beca, dari pohon beringin, ada orang kaya naik mobil Fortuner VRZ terbaru. Tiba-tiba mobilnya mogok, tidak jauh dari pohon beringin. Mogok, tangkinya habis, dia keluar, remote-nya pun mati. Dia bawa handphone, sinyalnya habis. Bingung dia, padahal rumah tidak jauh lagi. Jadi bagaimana saya mau pulang ke rumah? Karena orang yang turun dari mobil Fortuner, Pak Haji yang kaya raya tadi, buat banyak besar. Ini hitungan kulkas 2 pintu, gede. Itu dia keluar sendiri aja susah. Wah besar padahal. Handphone mati. Dia mau pulang ke rumah. Saya naik apa ya pulang? Tengok kanan, tengok kiri, dilihatlah siapa? Nah, paham sudah. Wah, ada tukang beca. Dia hampiri. Tukang becanya lagi dibangunin, mas, bangun tukang beca. Kaget. Mosok. Mau naik beca Pak? Iya, saya naik beca. Loh, ilaha illallah. Ini yang naik benar-benar bukan ujian berat Pak. Betul-betul berat badannya. Tapi itu kan Ustadz udah bilang semalam, kalau orang sudah niat sedekah pasti ujiannya banyak, ujiannya berat. Kata tukang beca, Bismillah, yuk tarik, gitu kan? Ketika ini orang yang besar tadi naik Pak, itu satu beca, dia muat sendiri saja, besar Pak. Dia duduk di belakang, dia kayu. Tahu di kayu? Orang Betawi bilang dikujot. Orang Makassar bilang, hah? Digoyang. Goyang-goyang. Di kayu sama dia. Berat Pak. Mosok berat. Dia ingat kata Ustadz semalam, kalau mau sedekah dapat ujian berat, kuncinya apa? Wah, zikir dan sambil dia kayu berat Pak, 120 kilo. Dia kayu, dia sambil zikir Subhanallah. Untung gak sampai buang angin. Zikir selesai dia sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saking berat Pak. Karena sama si Ustadz langsung jadi kenyataan. Itulah ujian sedekah, pasti berat, nggak tanggung-tanggung ketemu orang yang berat. Dia kayu, tiba-tiba jalan ditutup sama papan. Ada tulisannya pakai cek, maaf, jalan Anda dialihkan, sedang ada pesta. Pusing tukang beca. Hanyalah tukang beca sama Pak Haji. Pak Haji, rumah Pak Haji masih jauh, harusnya di depan. Habis orang pesta, itu yang besar, paling besar rumah saya dari sini kelihatan. Tapi karena tidak bisa lewat sini, jalan pun tidak bisa, kita harus muter Mas. Oh siap. Diangkat itu beca 120 kilo. Angkat beca pun nggak patah. Dibelokin, dikayu lagi, baru dapat 2 meter, jalannya aja. Azabnya. Udah makin gak kuat Pak. Mau zikir, mau selawat, semua dia baca. Inna sholat, mau keberatan. Untung si Pak Haji sadar diri. Kata Pak Haji, Mas kalau sampai berat, ya udah gantian saja. Mas yang duduk, saya yang ngejot.
Ibu tahu kan tempat duduk tukang beca di belakang kecil kan? Itu gak muat, didorong sama orang besar itu Pak. Ini saling kerjasama. Sampai di tujuan berkeringat dia, Masya Allah. Kan yang dorong siapa tadi terakhir? Pak Haji orang kaya. Selesai. Harusnya kalau naik beca ke rumahnya tidak ada pesta cuma 20.000. Tapi karena dia sudah mengeluarkan keringat, akhirnya dia bilang apa? Baik, 50.000. Jadi dikasihnya berapa? 50.000. Saya nanti biar sekalian aja, Pak. Ustaz. Nanti sekalian aja. Nanti ada sesinya. Siap. Nanti ada sesi khusus biar saya panggil. Sampai di mana tadi? 50.000. Dikasihlah 50.000. Pak, harusnya 30.000. Tapi ini saya ada uang 50.000. Silahkan ambil. Apa kata si tukang beca? Pak Haji, mohon maaf, bukan saya nolak rezeki. Saya udah niat hari ini saya mau sedekah tenaga. Siapapun yang naik beca saya tidak ambil uangnya. Maaf, saya tolak rezeki. Tapi ini rezeki mas sampean. Tidak, maaf. Oh, kesel ini Pak Haji. Ini tukang beca udah miskin sombong. 50.000 tidak diterima. Dalam hatinya, oke, Jumat ini boleh kamu tidak terima. Jumat depan saya datang lagi. Ketemu Jumat depan, sedekah lagi tukang beca, datang lagi Pak. Tukang beca lagi tidur, pas bangun itu orang lagi nyamperin Pak Haji yang badan besar. Dalam hati dia, waduh kiamat sampai. Tapi tetap dia bawa. Untung sudah tidak ada pesta Pak. Jalannya lurus. Selesai, kata orang kaya Pak Haji tadi, Mas, 50.000 minggu kemarin boleh sampean tidak ambil. Tapi sekarang saya punya uang 500.000, tapi sampean jangan GR. Ini bukan buat sampean. Buat siapa Pak Haji? Ini sedekah saya buat istri sampean. Kalau sampean tolak rezeki istri, dosa. Apa kata tukang beca? Pak Haji, mohon maaf, yang sudah niat sedekah hari Jumat itu bukan cuma saya. Istri saya pun niat sedekah. Dia harusnya tiap hari itu dagang nasi uduk. Tahu nasi uduk? Di sini nasi kuning ya. Saya dagang nasi uduk istri saya tiap hari. Tapi hari Jumat istri saya sudah niat dia mau sedekah dengan nasi uduknya. Siapapun yang mau nasi uduk dia gratisin, tidak diambil biaya. Jadi maaf, ini tidak saya terima karena istri saya juga niat bersedekah. Waduh, gagal maning. Dalam hati dia, besok Jumat depan saya samperin lagi. Disamperin lagi, naik beca lagi. Sampai di rumah nggak tanggung. Pertama 50.000 ditolak. Kedua berapa? 500.000 ditolak. Yang ketiga 5 juta. Ini uang 5 juta mas, maaf, bukan buat sampean, bukan buat istri sampean. Buat siapa Pak Haji? Ini rezeki anak-anak sampean. Dosa kalau sampean menolak rezeki anak-anak. Apa kata tukang beca? Pak Haji, maafin saya lagi. Yang niat sedekah hari Jumat bukan cuma saya sama istri, bahkan anak-anak saya bersedekah. Setiap hari saya kasih uang, dia tabungin. Ketika Jumat, dia panggil teman-temannya yang yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya buku, tidak bisa mengaji. Anak saya bersedekah ke teman-temannya. Jadi maaf, yang 5 juta saya tidak ambil. Ketika tukang beca menolak 5 juta, Pak Haji yang orang kaya raya tadi, sultan, dia tidak bisa berkata apa-apa. Menetes air matanya tidak dia sadar. Dia bilang apa? Saya ini hidup bergelimang harta. Saya punya, anak saya semua di luar negeri.
baru ini saya melihat ada orang yang ikhlas bersedekah walaupun hanya dengan tenaga. Mas, istri dan anak-anak sampean tinggalnya di mana? Kami tinggal di pinggir kali, Pak. Kalau banjir pun air masuk ke rumah kami. Apa kata Pak Haji tadi? Demi Allah, demi Rasulullah, ini niat saya lillahi ta'ala. Sampean boleh tolak uang 5 juta saya. Saya ini punya sekolahan besar, baru jadi, kantinnya sudah ada, tapi tidak ada yang nunggu dan ngurus kantin itu. Mas, tinggalkan becanya, jagain sekolah dan kantinnya, ajak anak-anaknya sampai kuliah saya biayai. Bahkan bukan cuma itu, demi Allah, demi Rasulullah, Mas, saya bersaksi karena Allah, Mas, istri dan anak-anak tahun depan ikut berangkat haji bersama saya. Subhanallah. Dan ini kisah nyata adanya di Malang, Jawa Timur tahun 2012. Pak Ustadz tahu ceritanya karena saya langsung yang datang ke sana. Ada acara di TV One, dulu judulnya adalah sebuah hikmah di balik cerita. Kalau di Net TV sekarang ada namanya kisah di balik hikmah. Saya datang ke sana, saya ketemu orangnya, saya ketemu dengan Pak Hajinya, dan itu sekeluarga tukang becak, istri dan anak-anaknya, mereka sudah berangkat haji. Dari apa? Dari ikhlas bersedekah. Silakan kalau besok ada yang mau tukang beca, ya, ada yang mau jadi tukang beca, silakan. Tunggu orang kaya yang mobilnya mogok. Inilah kisah yang menurut saya bisa jadi inspirasi buat kita semua. Bukan itu, makanya sampai di TV itu banyak orang yang tidak bisa berangkat haji tapi berangkat. Karena apa? Karena keikhlasannya. Sampai ada sinetron dulu terkenal, judulnya Tukang Haji Naik Kubur. Salah ya? Itu gimana jadinya tukang haji naik kubur ya? Tukang kubur naik haji. Ya Bu, nafsu amat Bu. Orang haji itu 3 Pak syaratnya. Berapa Pak? Haji umroh syaratnya 3. Niat, sehat, tidak melarang. Apa? Niat, sehat, tidak melarang. Ada orang yang sehat, hartanya banyak, tidak melarang, tapi dia tidak niat berangkat haji. Berangkat atau tidak? Tidak. Ada orang yang niatnya kuat, tidak melarang, hartanya banyak, mau berangkat stroke, kena jantung koroner, berangkat tidak? Tidak. Yang paling banyak golongan yang ketiga, niatnya kuat, badannya sehat, melarang. Bisa berangkat nggak? Bisa. Karena apa? Ikhlas bersedekah lillahi. Maka Masya Allah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,